Bolak-balik diundang Mata Najwa, diam 1000 bahasa. Di depan Gusmus mau ngelamar. Mainnya mati pula. Padahal saya sudah nikah sejak 20 tahun lalu loh Mas. Terlambat 20 tahun. Oh rasa kakean cangkem. Lah ini jualannya cangkem. Jualannya cangkem makanya Mata Najwa. Kowe bar delok Lea delok iki piye cara? Tanggung jawab, Wasmi, tanggung jawab. Sutri katrok ngene iki. Ngarepe Gusti ra wani, aku cek wani. Santri kalong iki wani. Perang kowe wani kok. 10 November iki santrine santri kalong kabeh. Ra kanggo. Untung dipeluknya depan Gusmus. Jadi nggak apa-apa. Sik Pak, iki bocah kuwi ora sah kowe. Iki tumone wae stres. Ini udah boleh mulai belum? Udah boleh mulai. Jadi ceritanya, saya diminta panitia untuk membacakan catatan Najwa. Itu stresnya minta ampun, karena walaupun terbiasa di televisi, tapi tidak pernah di hadapan orang-orang hebat, penyair-penyair besar. Mas Pri penyair bukan? Tukang padu. Jadi saya mau mulai Gus dengan cerita. Terakhir kali Gusmus ke Mata Najwa itu bulan puasa ya Gus. Mudah-mudahan teman-teman sempat nonton Gusmus dan Negeri Teka-teki. Dan ada yang saya ingat sekali percakapan saat itu ketika Gusmus cerita soal macam-macam ulama. Jadi kita diskusi berangkat dari status Gusmus di Facebook kalau saya tidak salah, yang bunyinya seperti ini. Siapa yang salah? Yang mengustazkan, yang diustazkan, atau yang percaya keustazannya? Ada status Gusmus seperti itu. Kemudian Gusmus bercerita yang sampai sekarang saya masih ingat terus. Gusmus bilang ulama itu seharusnya meniru Kanjeng Nabi. Yang paling sedikit bisa dilakukan adalah meniru Kanjeng Nabi. Karenanya sebelum baca catatan Najwa Gus, saya mau baca puisi Gusmus tentang kerinduan Gusmus terhadap Kanjeng Nabi. Judulnya Bagaimana Aku Menirumu, Oh Kekasihku. Bagaimana kita meniru Nabi Muhammad SAW. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau mentari, aku bumi malam hari. Bila tak kau sinari, dari mana cahaya akan kucari. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau purnama yang menebarkan senyum kemana-mana. Aku pekat malam tanpa rona. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau mata air, aku di muara, di mana ku cari jernihmu. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau samudra, aku di pantai hanya termangu. Engkau merdeka, aku terbelenggu. Engkau ilmu, aku kebodohan. Engkau bijaksana, aku semena-mena. Diammu tafakur, diamku mendengkur. Bicaramu pencerahan, bicaraku ocehan. Engkau memberi, aku meminta. Engkau mengajak, aku memaksa. Engkau kaya dari dalam, aku miskin
luar dalam. Miskin bagimu adalah pilihan. Miskin bagiku adalah keterpaksaan. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku, Kiai Haji Mustafa Bisri. Satu lagi ya Mas. Catatan Najwa untuk Abah Mustafa Bisri tercinta di 74 tahun usianya. Anak muda biasanya mengidap rabun jauh. Pada yang amat dekat ia mudah luluh. Penglihatan yang tua sama seperti ingatannya, amat kuat melihat sesuatu yang jauh dari matanya. Kepada anak-anak muda kita menemukan kegairahan, kepada yang sepuh kita menjumpai kewaskitaan. Jika ulang tahun anak muda lekat dengan keriuhan, ulang tahun orang tua kita menghikmati ketenangan. Tentang momen-momen yang telah lama berlalu perihal tabungan kebijaksanaan hasil tempaan waktu. Apalagi pada sosok dengan pengaruh yang amat luas, yang telah melalui berbagai babakan yang ganas. Ia yang telah lulus menempuhi segala bujuk rayu niscaya mengerti hidup tak semudah melempar dadu. Bahwa tiap keputusan mesti ditimbang cermat, apalagi jika menyangkut kepentingan umat. Inilah makna dari idiom memimpin adalah menderita. Mesti lebih dulu mengutamakan yang di luar dirinya. Betapa Indonesia lebih besar dari kepentingan sendiri, rakyat tak patut dikorbankan demi ambisi pribadi. Inilah sesungguhnya makna sejati dari kesepuhan, mengutamakan yang pokok ketimbang yang peritilan. Kita butuh sosok berpengaruh yang ikhlas jadi penengah, bukan sibuk menembak ke segala arah. Yang tahu kapan saatnya berhalwat untuk membaca tanda dan kapan saatnya muncul untuk berkata-kata. Dan ketika kata-kata itu akhirnya meluncur dari rongga dada, kita pun mengerti bahwa kompas ternyata masih ada. Kita berkumpul hari ini karena seseorang yang mulia, bahwa Indonesia belum kehabisan sosok kami tua. Sehat dan sejahteralah selalu kepada Gusmus. Percayalah, cinta kami kepadamu tulus. Salam.